Kalau keramik saja butuh kerja keras, butuh waktu yang lama untuk dapat mengembalikan ke posisi semula, bagaimana dia baik, dia bagus, dia mengkilap. Begitu pula dalam kehidupan manusia, kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita sejak dilahirkan dari kecil sudah menerima seluruh filosofi pandangan daripada dunia ini. Kita menerima zat-zat kimia yang berasal dari dunia ini, yang mencemari otak kita, yang menghasut mata kita untuk selalu menyukakan, menyenangkan jiwa kita. Bahkan karena pikiran kita sudah dikuasai oleh cara berpikir dari dunia ini, dari filosofi-filosofi yang kita dengar, dari cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini. Kita berjumpa kembali bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang diupload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah menemukan atau pernah mengalami, baik di rumah atau dimanapun, mungkin punya lantai rumahnya, lantai keramiknya itu yang sudah lama, lalu lantai yang sudah lama ini biasanya sudah tidak lagi mengkilap, sudah tidak lagi kinclong, jadi sudah kusam. Bahkan lantai yang sudah kusam itu supaya dia bisa mengkilat lagi, itu harus dilakukan pemolesan atau pembersihan supaya dia bisa mengkilap lagi. Bahkan ada juga lantai keramik yang mungkin sudah berjamur atau juga sudah ada bekas noda, biasanya itu karena dia ada air sabun lalu tidak dibersihkan, tidak dilap, kena sinar matahari, kena UV, maka dia berkerak. Jadi membuat keramik itu tampaknya kusam, jadi seperti putih-putih yang terlihat. Kalau sudah terjadi seperti ini, tidak enak dipandangnya. Diinjaknya pun di kaki berasanya itu, kalau kita tidak pakai alas ya, berasanya agak kasar dan kaki kita pun cepat kotor. Untuk dapat mengembalikan keramik yang kusam, keramik yang ada jamurnya, bahkan yang sudah ada nodanya karena bekas air sabun, air kimia, itu membutuhkan effort, membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan kesabaran. Bahkan harus banyak waktu diberikan untuk dipoles kembali, disikat lagi, dibersihkan lagi, digosok lagi. Tidak cukup satu kali kita membersihkan keramik tersebut supaya dia kembali bersih. Karena saya sudah berulang kali mencoba untuk hal ini, berulang kali dicoba digosok lagi, dia tetap lagi seperti itu. Bahkan kita harus menggosoknya mungkin bisa sampai 5 kali, baru dia mulai kelihatan lagi kembali ke asalnya, bersih lagi, mengkilap lagi, dan licin lagi. Ini untuk benda yang mati. Keramik, dia kalau sudah kena zat kimia, lalu tidak segera dibersihkan, maka akan membuat cacat di dalam keramik tersebut sehingga akan muncul bercak-bercak atau kerak yang sulit untuk dibersihkan. Kalau keramik saja butuh kerja keras, butuh waktu yang lama untuk dapat mengembalikan ke posisi semula, bagaimana dia baik, dia bagus, dia mengkilap. Begitu pula dalam kehidupan manusia, kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita sejak dilahirkan dari kecil
sudah menerima seluruh filosofi pandangan daripada dunia ini. Kita menerima zat-zat kimia yang berasal dari dunia ini, yang mencemari otak kita, yang menghasut mata kita untuk selalu menyukakan, menyenangkan jiwa kita. Bahkan karena pikiran kita sudah dikuasai oleh cara berpikir dari dunia ini, dari filosofi-filosofi yang kita dengar, dari cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita, maka setiap keputusan, setiap tindakan, perbuatan yang kita lakukan, semua hanya tujuannya untuk menyenangkan daging kita. Di sini kita harus menyadari bahwa hidup kita sudah banyak noda, sudah banyak cacat celah, sehingga tidak menjadi seperti apa yang diharapkan pada awal mulanya manusia diciptakan. Sama seperti keramik tadi, pada awal diciptakan, dibentuk itu bagus, mengkilat. Manusia sebenarnya pada saat pertama kali diciptakan juga diharapkan dapat menyukakan dan menyenangkan hati Bapa, bekerja bersama, berjalan bersama, beriringan, berdiskusi bersama. Tetapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka strata daripada manusia itu mengalami degradasi atau penurunan. Untuk dapat dikembalikan lagi dari penurunan ini, supaya bisa dikembalikan lagi ke rancangan semula, maka butuh effort, butuh waktu, butuh kerja keras, butuh kerelaan. Dan setiap proses untuk dikembalikan ke rancangan semula ini tidak enak, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti ketika saya membersihkan keramik yang ada noda, itu butuh effort yang luar biasa, butuh kerja keras, butuh kesabaran, keuletan, harus digosok lagi, sudah kita bersihin, kita lap dengan air, masih kurang juga, masih ada noda juga, cuman memang nodanya tidak setebal seperti sebelumnya, harus kita gosok lagi, kita poles lagi, berkurang lagi. Tetapi masih ada nodanya, harus kita poles lagi, kita gosok lagi. Itu pada saat dipoles itu juga sebenarnya kan penderitaan. Hidup kita, Bapak Ibu Saudara, juga sama. Kita sudah terlalu banyak noda dari dunia ini, terlalu banyak cacat celah, terlalu banyak jamur, sehingga banyak flek-flek di dalam kehidupan kita yang membuat hidup kita tidak seperti awal mula manusia diciptakan, awal mula manusia dirancangkan. Maka dalam hidup ini, untuk kita dapat kembali ke rancangan yang semula seperti yang Bapa di surga inginkan, butuh kerja keras, butuh kerelaan untuk dipoles. Nah, polesannya ini yang menyakitkan, yang tidak enak, dan membuat kita terkadang tidak sanggup untuk menjalani proses bagaimana kita dikembalikan ke rancangan semula ini. Ketika kita digesek dengan segala peristiwa, mungkin dengan pasangan kita, orang-orang di sekitar kita, mereka menggesek kita tidak sanggup, kita jatuh di sini. Dan banyak hal yang seperti itu kita tidak rela, kita tidak terima. Atau seandainya kita rela pun, ketika kita dipoles, kita digosok, kita dibersihkan, sudah lewat proses pertama pembersihan, tetapi masih belum bersih benar. Masih ada fleknya, cuman sudah agak berkurang. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu ternyata masih ada. Dan ini harus diproses lagi melalui apa? Gesekan-gesekan, peristiwa-peristiwa, sehingga berkurang lagi, dan pada akhirnya akan kembali bersih, murni seperti pertama kali manusia diciptakan. Nah, ini prosesnya lama. Tidak sebentar, Bapak Ibu Saudara. Kalau benda yang mati keramik saja tidak sebentar, butuh waktu yang lama untuk proses mengkilapkan kembali, membersihkan kembali, mengembalikan ke seperti semula pada saat benda itu dibuat. Begitu juga dengan manusia, apalagi manusia adalah makhluk yang hidup, yang punya kehendak bebas, punya keinginan, yang ada jiwa, dan jiwanya selalu menuntut, dagingnya selalu menuntut. Ini butuh effort pengorbanan yang lebih keras lagi. Bukan berarti tidak bisa ya. Cuman adakah kita mau bersabar
menghabiskan waktu hidup kita, menerima diri kita dipoles dari setiap peristiwa, supaya hidup kita semakin lama bisa dikembalikan ke rancangan semula, yang berkenan, yang menyukakan, yang menyenangkan hati Bapa di surga. Kalau kita mau supaya bisa kembali ke rancangan semula seperti itu, maka kita harus rela. Ketika kita diproses, digosok, itu tidak enak Bapak Ibu Saudara, itu menyakitkan. Tetapi kalau kita mau mengisi hari hidup kita sementara di bumi ini agar bisa dikembalikan ke rancangan semula, kita melewati setiap proses tersebut, maka pada akhirnya kita akan menjadi ciptaan yang seperti dirancangkan awal mulanya, yang menyukakan, yang menyenangkan hati Bapa di surga. Nah, untuk kembalinya ini tidak mudah, butuh keuletan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan mudah putus asa. Mungkin kita belum bersih, kita belum sempurna, mungkin kita belum suci banget, tapi kita harus sadar bahwa kita harus, ketika kita melakukan kesalahan, belum sempurna, ya segeralah minta ampun, supaya kita bisa menyadari dan kita bisa memprosesnya ulang. Mari kita sama-sama berjuang yuk Bapak Ibu Saudara. Kita harus rela, kita harus tekun, kita harus ulet untuk diproses dalam proses menuju kepada rancangan yang semula. Mari, bagi Bapak Ibu Saudara, pasti juga punya masalah, punya problem. Kita semua sama. Tapi di sini saya mengajak yuk kita berjuang bersama, kita berusaha bersama. Melalui konten ini saya mengingatkan, ayo jangan menyerah. Kita harus terus maju sehingga kita bisa menjadi serupa Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, ayo jangan lupa dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi supaya setiap video-video yang terbaru Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Jangan lupa berikan tanda like, silakan tinggalkan komentar. Juga jangan biarkan berkat ini berhenti di tangan kita Bapak Ibu Saudara. Tapi ayo kita share. Kita share melalui grup-grup media sosial kita supaya banyak orang juga yang diberkati. Tuhan memberkati. Salam transformasi.